Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 24 Februari 2025 bersama saya Fiorina Jeretno. Berita terupdate dan temu terakhir dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan dan salah satunya informasi terbaru mengenai teman bus operasional lagi usai 5 hari tertahan. Teman bus Maminasata akhirnya operasional kembali pada Kamis 24 Februari 2025, usai 5 hari tak mengangkut penumpang. Teman bus Maminasata Koridor 5 balik melayani mobilitas masyarakat. Dan tentu untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan lebih lengkap dari rekan Faki Kota Makassar. Selamat sore rekan Faki. Selamat sore Tribuners. Iya, dapat Anda sampaikan sebenarnya penyebab dari teman bus yang berhenti beroperasi dikarenakan ada dampak apa sebenarnya? Teman bus Maminasata akhirnya beroperasi kembali pada hari Senin 24 Januari 24 Februari 2025 maksud saya Tribuners. Usai 5 hari tidak beroperasi melayani penumpang di koridor 5 yang menghubungkan dari kampus Universitas Hasanuddin Tamalan Raya menuju ke Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Kabupaten Goa. Jadi tadi pagi perdana setelah 5 hari tidak beroperasi, teman bus kembali melayani penumpang mulai jam 5 subuh tadi sampai jam 10 malam nanti. Dan diketahui bersama bahwasanya teman bus Maminasata sejak hari Rabu pekan lalu itu mendapat aksi protes dari puluhan ex-sopir atau yang biasa disebut pramudi yang menuntut dua hal kepada pihak operator. Diketahui bersama bahwa teman bus merupakan intervensi dari Kementerian Perhubungan terhadap moda transportasi di daerah. Nah, dari teman bus ini, dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, itu menunjuk operator yang bertugas menjalankan teman bus. Nah, puluhan ex-pramudi ini kemudian menuntut dua hal. Pertama, terkait dengan selisih gaji dari para sopir teman bus yang dulu sewaktu bekerja itu mengalami penyusutan. Di tahun 2021, informasi yang dihimpun itu gajinya sekitar 6 jutaan. Kemudian di tahun 2022 menyusut menjadi sekitar 3,2 jutaan. Kemudian di tahun berikutnya mengikuti upah minimum kota Makassar. Nah, selisih gaji yang didapatkan dari penyusutan tersebut yang dituntut oleh sejumlah ex-pramudi dari teman bus ini. Tuntutan keduanya ialah menuntut mereka kembali dapat mendapat pekerjaan sebagai pramudi teman bus. Seperti diketahui bersama, pada di awal Januari lalu, memang teman bus mengalami perubahan trayek, di mana dari sebelumnya ada 3 trayek yang beroperasi, yakni trayek 1 yang menghubungkan dari Mall Panakukang menuju ke Pelabuhan Galesong, kemudian trayek berikutnya ada juga dari Kampus Unas ke Stasiun Mandai, serta dari Kampus Unas Tamalandria ke Fakultas Teknik Goa. Namun 2 diantaranya itu nonaktif di awal Januari, yakni dari Unhas ke Stasiun Mandai, serta dari Malpanakukang ke Pelabuhan Galesong. Nah, dari 72 pramudi harus terdampak pemutusan hubungan kerja. Nah, dari 72 tersebut, 52 diantaranya sudah mendapatkan kompensasi. Nah, 20 orang yang belum mendapatkan kompensasi dan menolak mendapatkan kompensasi inilah yang melayangkan tuntutan kepada pihak operator. Seperti itu. Ya, berarti informasi untuk bagaimana teman bus ini kembali beroperasi per Rabu kemarin itu Anda dapatkan dari mana saja informasinya rekan Faki? Ya, jadi sejak Rabu kemarin sampai Rabu pekan lalu sampai hari Minggu kemarin, tanggal 23 bulan Februari 2025 itu memang tidak pernah beroperasi sama sekali. Jadi puluhan armada bus ini memang hanya tertahan di pool busnya. Nah, salah satu penuntut yakni ex-pramudi teman bus, Edward Rossi menyampaikan bahwasanya sampai saat ini masih belum ada solusi yang bisa ditemukan dari pihak operator maupun ex-pramudi. Nah, Edward Rossi menyampaikan bahwasanya pihak operator hanya ingin membayarkan kompensasi dari PHK yang dilakukan pada awal Januari lalu. Nah, hanya saja ex pramudi sebanyak 20 orang ini menolak menerima kompensasi tersebut karena menurutnya yang harus dibayarkan oleh pihak operator yakni besaran selisih gaji yang sebelumnya menyusut tiap tahunnya. Nah, negosiasi ini kemudian
mengalami kebuntuan sehingga selama 5 hari Ekspramudi ini memblokir perjalanan teman bus di pool bus Jalan Perintis Kemerdekaan. Sehingga seperti yang terlihat di gambar, ada banyak bus yang harus terparkir di pool bus selama berhari-hari. Hingga akhirnya tadi pagi pihak Ekspramudi ini bersepakat untuk melepaskan operasional teman bus kembali melayani masyarakat sejak pagi tadi, tapi tuntutan tetap dilayangkan kepada pihak operator agar selisih gaji ini bisa dibayarkan seperti itu. Bicara tentang permasalahan atau juga perubahan gaji, apakah mungkin yang dialami oleh teman-teman pramudi teman bus ini sendiri sudah berubah sejak tahun berapa? Apakah mungkin baru di awal tahun ini atau sudah dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, penyusutan gaji atau upah yang diterima oleh pramudi teman bus ini sudah terjadi sejak tahun 2021. Di tahun 2021 itu awalnya Edward menyampaikan salah satu masa unjuk rasa menyampaikan bahwasanya semula mereka digaji di angka sekitar 6 juta rupiah per bulannya. Kemudian setahun berikutnya gaji tersebut menyusut menjadi 3,2 jutaan per bulannya. Lalu setelah setahun berikutnya lagi mengalami penyesuaian sesuai dengan standar upah minimum Kota Makassar. Nah, adanya penyusutan dari gaji awal dari 6 juta turun menjadi sekitar 3 jutaan, selisih inilah yang dituntut oleh 20 eks-pramudi tersebut untuk dibayarkan. Namun sampai saat ini belum ada solusi yang ditemukan karena pihak operator juga hanya ingin membayarkan kompensasi dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara untuk selisih gaji tidak ingin dibayarkan kepada eks-pramudi. Sehingga memang sampai saat ini belum ada solusi yang didapatkan dari pihak eks-pramudi bersama dengan operator teman bus. Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan sudah mencoba mengkomunikasikan bagaimana permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Salah satunya melalui dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Selatan atau Disnaker Trans. Kepala Bidang Hubungan Internasional Hubungan Industrial sudah menyampaikan bahwasanya memang operator diminta untuk melakukan surat kepada Disnaker Trans sehingga Disnaker Trans bisa turun tangan mencoba mediasi antara dari pihak eks-pramudi bersama dengan pihak operator. Selain itu, di Subsulsel juga bertanya kepada Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2. BPTD kelas 2 ini merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk mengelola transportasi di Sulawesi Selatan. Dan hingga saat ini BPTD, Dinas Perhubungan dan juga Disnaker Trans mencoba memediasi terkait dengan permasalahan eks-pramudi bersama dengan pihak operator tersebut. Begitu memang kabar gembiranya mulai hari ini teman bus itu sudah mulai beroperasi kembali melayani penumpang sesuai jam operasional seperti biasanya dari kampus Unhas Taman Raya ke Fakultas Teknik Goa seperti itu. Oke, berarti sejalan dengan yang disampaikan oleh rekan Faki di akhir kalimat tadi, bagaimana reaksi masyarakat khususnya mahasiswa ya terhadap kembalinya beroperasi teman bus ini? Ya, memang kembalinya teman bus beroperasi mulai hari ini disambut gembira terutama oleh mahasiswa yang banyak menggunakan teman bus untuk mobilisasi ke kampus. Selama 5 hari kemarin, memang para mahasiswa banyak mengeluhkan adanya pembengkakan biaya transportasi yang semula sekitar 4.000 untuk naik teman bus itu harus membengkak hingga puluhan ribu karena naik transportasi online lainnya. Nah, dengan hadirnya teman bus kembali, dengan aktifnya teman bus melayani penumpang dari kampus Unhas Taman Rea ke kampus teknik Unhas di Goa, memang ini disambut gembira karena mobilitas masyarakat memang hanya di sekitar Rp4.000 saja sudah bisa menggunakan layanan teman bus mobilisasi dari kos mungkin ke kampus ataupun dari antar kampus Unhas Taman Rea ke kampus Unhas di Kabupaten Goa seperti itu. Dan tentunya ini juga dinantikan oleh para masyarakat khususnya mahasiswa begitu yang masih senantiasa menggunakan moda transportasi ini. Lantas terakhir rekan Faki, pertanyaan mengenai sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penggajian pramudi teman bus? Ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, terkait dengan tuntutan dari pramudi sendiri disampaikan oleh Kepala UPT Transmam Minasata terkait dengan persoalan gaji tersebut memang harus ada kedua pihak baik itu dari eks-pramudi dan Sinar Jaya sama-sama duduk untuk mencari titik tengah angka yang bisa disepakati bersama untuk pembayaran tersebut. Sementara untuk tuntutan pengerjaan kembali ini memang masih sulit dilakukan karena diketahui bersama bahwa trayek teman bus berkurang sehingga
armadanya pun berkurang, hanya sisa satu trayek. Dan pemerintah provinsi memang sedang menggodok bagaimana kembali mengaktifkan trayek 1 dari Mall Panakukang ke Pelabuhan Galesong. Hanya saja harus ada beberapa tahap yang harus dilalui, diantaranya proses lelang atau tender perusahaan-perusahaan. Dan untuk mempekerjakan kembali ekspramudi tersebut harus menjadi kewenangan perusahaan nantinya yang menang lelang atau tender. Jadi memang ekspramudi yang disampaikan oleh Andi Nurdiana, Kepala UPT Transma Minahasa Sulsel, jika ingin kembali nantinya jika trayek 1 sudah aktif kembali, lalu ekspramudi ingin kembali bekerja menjadi pramudi teman bus, itu harus mendaftar kepada perusahaan yang menjadi pemenang lelang proyek tersebut, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih rekan Faki. Semoga dari dua tuntutan yang dilayangkan oleh Pramudi dan juga Pramudi yang saat ini sedang melakukan operasional dengan teman bus itu bisa mendapatkan titik terang dan juga semoga permasalahan ini bisa segera teratasi. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Berikut laporannya. Selamat menyaksikan.
Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 24 Februari 2025. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Ciretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.